Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ini saya akan menjelaskan pertemuan 1 dan pertemuan 2. Setelah kemarin saya hanya memberi materinya saja. Jadi untuk pertemuan kemarin kita telah mengenal apa itu graf, lalu istilah-istilah graf. Mungkin ada sebagian mahasiswa yang membahasnya terlalu jauh. Jadi di pertemuan 1 ini kita mengenal dulu jembatan Konigsberg. Ya, kenapa jembatan ini? Karena Leonhard Euler itu mempunyai masalah bagaimana melewati seluruh jembatan dalam sekali lewat. Jadi tidak mengulangi kembali jembatan tersebut. Dan ternyata jawabannya adalah tidak mungkin, ya. Di sini sudah ada jawaban pertanyaan Euler adalah tidak mungkin. Nah, sekarang kita mengenal bagian dari graf itu sendiri. Graf itu sendiri terdiri dari simpul dan sisi, ya, atau vertex dan edge. Kita di sini sebutnya sisi dan simpul, ya. Nah, simpul itu yang mana sih? Nah, simpul itu nih yang titik-titik ini nih simpul, ya. Kalian pasti sudah paham, ya. Lalu G1, graf G1 ini simpulnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Ya. Dengan sisi 1, 2, 2, 3, 1, 3, 3, 4. Dan 2, 4. Nah, itu sisinya. Graf G2 juga seperti itu, sama. Ya. Ada 1, 3, 3 dan 1, 1, 2, 2, 4, 4, 3, 3 dan 4, dan 3, 3. Ya, contohnya seperti ini. V itu menandakan simpul, E itu menandakan sisi. Nah, lalu yang E1, E2, E4 ini adalah sisi, ya, nama sisi dari graf G2. Nah, sampai sini, di sini ada graf yang ada sisi yang sama, ya, 3, 3, ya. Ada sisi yang titiknya sama. Dari simpul 3 kembali ke 3. Nah, itu yang disebut looping, ya, sisi loop atau sisi gelang. Contohnya seperti E8 ini. Lalu lanjut ke pertemuan 2. Nah, di pertemuan 2 di sini kita belajar graf sederhana dan tidak sederhana. Graf berarah dan tidak berarah. Apa sih yang dimaksud graf sederhana? Graf sederhana ini adalah graf yang tidak mengandung sisi ganda. Tidak mengandung sisi ganda, tidak mengandung gelang. Nah, itu adalah graf sederhana. Contohnya seperti ini. Saya kasih. Nah, ini adalah graf sederhana, ya. Lalu bagaimana supaya ini menjadi graf tidak sederhana? Ya, graf tidak sederhana adalah graf yang mempunyai dua sisi atau graf yang mempunyai looping, ya. Nah, kalau misalkan ini adalah graf sederhana, berarti jika ada dua sisi berarti bukan graf sederhana atau tidak sederhana. Nah, ini adalah dua sisi. A, B mempunyai dua sisi dan AD juga mempunyai dua sisi. Loopingnya juga bisa kita buat di sini. Nah, ini looping. Ya, sehingga graf ini tidak menjadi graf sederhana atau bukan graf sederhana lagi. Ya. Lalu selanjutnya ada graf berarah dan tak berarah. Ya, sesuai namanya. Graf berarah dan tak berarah berarti yang graf berarah mempunyai tanda panah. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah graf berarah. Ya. Ini adalah, saya beri nama, ini adalah
G1. Lalu saya buat lagi. Ya, maaf ya, sedikit jelek. Nah, sekarang di sini ini adalah graf, saya beri nama ini G2. Ya. G1 di sini adalah graf tidak berarah dan graf tidak sederhana. Ya, ingat ya, G1 adalah graf tidak sederhana, tidak S ya, buat mempersingkat waktu, dan graf tidak berarah. Ya, graf G1, kenapa graf tidak sederhana? Karena dia mempunyai dua sisi, ya, dua sisi bolak-balik dan looping. Lalu mengapa dia tidak berarah? Ya karena dia tidak ada arahnya. Lalu graf G2. Graf G2 ini adalah graf sederhana, ya, karena dia tidak mempunyai looping dan dia graf berarah. Ya, bisa dipahami sampai sini ya. Jadi satu graf ini bisa mempunyai dua ciri ya. Seperti ini adalah graf tidak sederhana dan graf tidak berarah. Sedangkan G2 adalah graf berarah dan graf sederhana. Nah, sampai sini jika ada yang mau ditanyakan silahkan di forum diskusi di pertemuan 2. Dan ingat di download modulnya. Ya, di download modulnya dulu, dilihat videonya, syukur-syukur kalian lihat videonya sampai habis, lalu mengerti, lalu diskusikan di forum. Ya. Nah, lalu kita membahas tugas kalian ya sekarang. Tugas kalian di sini adalah buat gambar graf dengan 3 lintasan dari tempat tinggal kamu dan kampus sebagai akhir. Beri tanda setiap poin yang kamu anggap penting, beri warna berbeda setiap lintasan, beri jarak setiap poin dalam kilometer. Pertama misalkan di sini ya. Ini jarak rumah saya dengan kampus ya. Berarti sini rumah saya di Pamulang. Lalu kampusnya di Victor. Pertama ada titik di sini, titik A, lalu lanjut ke titik B. Lalu ini lintasan pertama, ini saya beri poin. Berapa kilometer misalkan? 5 kilometer cukup mungkin ya, atau lebih. 15 mungkin ya. 15 kilometer. Lalu jarak yang kedua. Saya lewat Ciputat misalkan, lalu Rawabuntu ya, misalkan ya. Ini ke sini. Poin. Di sini misalkan 5 km. Lalu di sini 6.
Di sini 2 km. Lalu selanjutnya lewat Reni ya. Reni, Villa Pamulang. Karena diberi warna, jadi saya rubah warnanya. Tentu kalian bisa lebih bagus di gambarnya dibandingkan saya. Saya kasih jarak lagi di sini. Di sini 3 km. Lalu 2 dan 1. Ya, hasilnya seperti ini terakhir ya. Lalu ini kalian berikan nama di setiap titiknya. Ya, berikan aja inisial aja. Ya, tergantung kalian bagaimana jarak kalian. Tidak harus seperti ini. Ya. Nah, di sini beri tanda setiap poin yang kamu anggap penting, ya. Poinnya saya beri tanda di sini adalah Pamulang, rumah saya. Lalu ada Victor, di sini adalah tujuan akhirnya. Di sini ada tadi Ciputat, lalu Rawabuntu, ya, misalkan. Saya nggak pernah lewat situ, tapi ini adalah misalkan saja, ya. Lalu di sini ada Reni dan Villa Pamulang, ya. Lalu selanjutnya adalah beri warna berbeda setiap lintasan. Nah, iya saya beri warna berbeda setiap lintasan. Ya. Gambarnya tidak harus seperti ini. Kalian gambar grafnya macam-macam pun juga nggak apa-apa. Ya, karena graf kan berbagai bentuk. Lalu selanjutnya, beri jarak setiap poin dalam kilometer. Nah, ini saya beri jarak ya setiap sisinya. Jaraknya setiap kilometer. Ya, jadinya untuk lebih rapi aja saya hilangin. Nah, tugasnya ini hanya seperti ini, bikin graf sederhana. Apa nanti kalian mau ada looping gitu kan, tapi tidak mungkin juga ya kalau misalkan graf jarak itu ada loopingnya ya. Jadi ya bagaimana kalian melewati dari kampus ke rumah, dari rumah ke kampus. Nah, itu aja. Seperti ini aja contohnya, simpelnya. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kembali ke forum. Ya, kembali tanyakan di forum. Tidak usah membahas jauh-jauh, bahas yang di materi saja. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.